Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa la lihaqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jumpa kembali di channel Samudra Misteri, masih bersama Bayu Botronoyo. Oke, salam bingit, salam salim santun filah, rahayu rahayu saudaraku, sahabatku di seluruh Nusantara dan mancanegara. Pada sesi kali ini kita akan membahas masalah religi, terutama adalah tarikh atau sejarah. Yang telah lalu kita bahas supranatural udah, explore udah, spiritual udah, budaya sudah. Sekarang kita membahas masalah religi, yaitu kita membahas sejarah. Orang-orang zaman dahulu kala, khususnya para nabi dan rasul, itu juga mengalami atau dalam berjuang dalam menegakkan syiarnya itu juga mengalami banyak kendala. Dan bahkan pernah terjadi juga peperangan-peperangan, karena zamannya zaman babat alas ya, masih merintis istilahnya. Jadi banyak kendala-kendala yang berbenturan. Di dalam sejarah tercatat bahwasanya khususnya Nabi Agung Muhammad SAW juga memiliki beberapa senjata, beberapa alat perang ya. Yang pertama adalah pedang. Nabi Muhammad SAW memiliki 9 sampai 11 bilah pedang, yang diantaranya ada yang disebut dengan maksur, yang diwarisi beliau dari ayahandanya dan dibawanya ke Madinah. Ada yang mengatakan bahwa pedang maksur itu adalah buatan bangsa jin. Ada pula yang disebut pedang Zulfikar. Tengah-tengahnya berbentuk seperti tulang punggung, sebagai barang rampasan perang Badar. Seluruhnya terbuat dari perak, tidak pernah berpisah dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam setiap peperangan. Ada juga yang mengatakan bahwa asalnya terbuat dari besi yang didapatkan terpendam di bawah Ka'bah. Ada pula pedang yang disebut somsomah atau somsomah yang terkenal di kalangan orang-orang Arab. Ada pula pedang yang disebut rosub. Kalau tulisannya dalam literatur Indonesia, rosub merupakan salah satu pedang yang telah dihadiahkan Ratu Balkis kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, mungkin ada sejarah panjangnya sehingga pedang itu sampai di tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah baju besi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki 7 potong baju besi, diantaranya ada baju besi yang disebut Zatal Fadul, dan disebut demikian karena panjangnya. Ketika beliau meninggal dunia, Zatal Fadul masih berada di tangan seorang Yahudi bernama Abu Syahmi sebagai jaminan. Ada juga yang disebut Sudiyah. Ia adalah baju besi yang pernah dipakai oleh Nabi Daud ketika menghadapi Jalut. Jadi yang pertama pedang, yang kedua baju besi, yang ketiga yang dimiliki Rasulullah adalah busur dan senjata-senjata lainnya. Beliau mempunyai 6 busur, 3 buah perisai, 5 batang tombak atau lembing ya, dan 5 batang tombak kecil. Di antara ada sebuah tombak kecil yang mirip tongkat disebut anazah, yang sering beliau bawa pada hari raya, seperti tongkat komando ya, itu anazah. Beliau juga mempunyai sebuah tongkat yang berkeluk muhjan.
panjang sehasta atau lebih sedikit, yang sering dibawa beliau berjalan dan diletakkannya di hadapannya di atas ontanya. Beliau juga mempunyai sebuah tongkat terbuat dari kayu sauhat, sejenis pohon ya. Konon tongkat inilah yang dipergunakan oleh para khalifah secara bergiliran. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas senjata-senjata peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kalau kita bahas ini sejarah ini banyak. Ada hewan-hewan peliharaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada Oke, kita cukupkan pada sesi kali ini pembahasan kita. Semoga kita tetap bisa membahas masalah religi ya, masalah agama dan keislaman sedikit demi sedikit ya. Namun kita akan tetap menyajikan tentang budaya dan ruang-ruang budaya atau peninggalan leluhur Nusantara, spiritual, supernatural dan lain-lainnya untuk menambah wawasan kita sebagai manusia agar bisa menilai dan memilih, menimbang dengan hati nurani dan otak dengan cara studi banding atau memperbandingkan. Oke. Semoga tetap bersama di channel ini. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Semoga kesalahan saya dalam membawakan kajian pada sesi ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf juga kepada semua pemirsa di konten YouTube ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudera misteri. Salam bingit.